Sahabat Nabi Muhammad satu ini dikenal sebagai orang keenam yang memeluk Islam, tepatnya setelah Rasulullah mengawali dakwah di Mekah. Abdullah adalah sahabat Nabi yang mempunyai ukuran badan paling kecil. Dia juga disebut sebagai sosok yang bersahabat dengan sandal Nabi, karena kemanapun Nabi pergi, Abdullah selalu berada di sisi Nabi. Saat masih muda, ia biasa menjelajahi gunung dan perbukitan di Mekah, jauh dari orang yang pernah lakukan pada waktu itu. Dia juga merawat hewan ternak, kambing pemimpin suku Quraisy, Uqbah bin Mu'aid. Orang-orang memanggilnya Ibnu Abd, anak dari ibu seorang budak. Nama aslinya adalah Abdullah dan nama ayahnya adalah Mas'ud. Ketika kecil, dia telah mendengar kabar tentang Nabi yang muncul di antara umatnya, tapi tidak menganggapnya penting karena usianya belum dewasa. Lagi pula, kehidupannya ketika itu jauh dari Mekah. Dia biasa pergi bersama kawan-kawannya mulai pagi dan tidak kembali sampai malam tiba. Pertemuan dengan Rasulullah, dia dikenal sebagai sosok penjaga amanah. Jika dipercaya, dia tidak akan berkhianat. Suatu hari, saat merawat kawanan ternak, Abdullah melihat dua pria tua dan bijak datang ke arahnya dari kejauhan dan terlihat jelas sangat lelah. Mereka juga sangat haus, tampak bibir dan tenggorokan mereka cukup kering. Mereka berjalan mendatangi Abdullah. "Hai anak muda, dapatkah kami meminta susu dari salah satu domba agar bisa memuaskan dahaga kita dan memulihkan kekuatan kita?" Abdullah ibnu Mas'ud menolak permintaan mereka. "Tidak bisa, domba ini bukan milikku. Aku hanya bertanggung jawab untuk merawatnya." Kedua pria itu hanya terdiam. Sebenarnya, meski sangat haus, mereka sangat senang pada jawaban yang jujur. Meski diberi kepercayaan merawat hewan ternak, anak itu tidak mengkhianati kepercayaan majikannya. Mereka adalah Rasul dan rekannya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pergi keluar pada hari itu ke pegunungan Mekah untuk menghindari penganiayaan orang-orang Quraisy. Pemuda itu pada gilirannya terkesan dengan Nabi dan rekannya dan segera akrab dengan mereka. Tidak lama kemudian, Abdullah ibnu Mas'ud menjadi seorang muslim dan menawarkan untuk melayani Nabi. Nabi setuju, dan sejak saat itu Abdullah ibnu Mas'ud yang beruntung tak lagi merawat domba. Sebagai gantinya adalah melayani kebutuhan Rasul. Bekerja dengan Rasul, Abdullah ibnu Mas'ud tetap terikat erat dengan Nabi. Berbagai kebutuhan Rasul selalu dipenuhi olehnya. Dialah sosok yang mengikuti Nabi dalam perjalanan dan ekspedisi. Dia akan membangunkan Nabi saat tidur. Abdullah melindungi Rasul saat ia mandi. Dia akan membawa staf dan siwaknya dan menyediakan kebutuhan pribadi. Anak-anakku, semoga kita dapat mengambil hikmah daripada kisah di atas, dan semoga kita mampu menjaga amanah sehingga kita terhindar dari sifat yang munafik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.